lagi di perumpamaan Yesus di dalam Matius 22. Di ayat 11-nya, Bang, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, artinya undangan yang formal benar pada umat Israel ditolak. Dia mengundang orang-orang lain, bukan orang Israel. Dia kan pada datang, Bang. Yang datang itu berpakaian pesta, diterima. Ada yang nggak berpakaian pesta, ditolak. Yang berpakaian pesta ini yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, sekarang siapa, Pak? Kembali lagi kepada perjanjian awal. Yang berhak menerima undangan itu yang bersunat atau tidak bersunat. Karena Tuhan tidak mungkin, ya Tuhan tidak mungkin mengundang orang yang tidak bersunat. Kenapa? Tuhan jijik dengan orang nggak bersunat. Makanya Kejadian 17:14, orang yang tidak bersunat harus dihukum mati. Orang yang tidak bersunat di dalam Yesaya 66 ayat berapa ya? Saya agak lupa. Bahkan orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Itu dia. Bahkan di dalam menurut Paulus sendiri, bangsa yang tidak bersunat adalah bangsa kafir. Jadi tidak mungkin dapat undangan dari Tuhan, itu nggak mungkin, Pak. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 4, mereka jijik dengan orang-orang yang tidak bersunat sehingga terjadi sengketa. Itulah nanti yang mengawali terjadinya konsili Yerusalem. Ini masalah sunat, Pak. Jadi tidak mungkin Tuhan akan memberikan kerajaan Allah kepada orang yang tidak bersunat. Di dalam Imamat 11 ayat 45, 44, 45 dikatakan Allah itu Maha Kudus, kuduskanlah dirimu, janganlah kamu makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu, karena Allah itu kudus, maka kuduskanlah dirimu. Sekarang yang mengkuduskan dirinya tidak makan binatang-binatang yang diharamkan itu siapa? Ya, jadi Ustaz Suki makan baca Kolose 2 ayat 10 dan 11 gini, Bang. 9-nya deh, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keelohiman, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Yang disunat itu yang dipotong tubuh yang berdosa itu, Bang. Bukan lagi sunat yang ada di dalam kulup itu. Lah, itu maksudnya bagaimana dosa ini? Itu harus disunat, dipotong gitu, Bang. Nah, itu makanya itu Paulus ini membuat hukum baru sehingga dikatakan Paulus ini orang yang terkena penyakit sampar, membuat kekacauan di antara orang Yahudi. Memang Paulus ini, bahkan Pak, Paulus ini mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 8, hukum Taurat itu sampah. Sementara Yesus itu, dia sangat menegakkan hukum Taurat, memuliakan hukum Taurat, menjunjung tinggi hukum Taurat. Bahkan menurut Yesus, kalau dia tidak menjalankan satu titik dari hukum Taurat, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Matius 5 ayat 18. Jadi timpang ini, jangan Paulus. Kita kembali lagi kepada Yesus ini. Siapa yang berhak menerima kerajaan Allah? Bangsa yang bersunat atau bangsa yang tidak bersunat? Itu intinya di situ. Iya, tapi Ustadz Sugi harus mengerti bahwa kerajaan Allah itu adalah tentang Mesias. Jadi datangnya Mesias itu datanglah kerajaan Allah, kehidupan di dalam diri Mesias ini Yesus itulah kehidupan kerajaan Allah. Jadi kalau orang menerima hidupnya Yesus, itulah orang yang menghasilkan buah kerajaan itu. Betul, Pak, tapi ya kerajaan itu sudah dipindahkan, bukan di Israel lagi, bukan Yesus lagi, Pak. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Kan jelas itu, karena dia ditolak, dia dianiaya, jadi dia akan meminta penolong yang lain. Kenapa dia minta penolong yang lain? Karena menurut Yohanes 16 ayat 7 dan seterusnya itu, bahwa apa yang diajarkan Yesus itu belum sempurna. Semuanya ini ya masih banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila penghibur itu datang,
Ya, dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Sekarang apa? Hukum apa yang dibawa Paulus? Yang dibawa siapa deh untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Siapa? Hukum-hukum Tuhan yang disampaikan ke bangsa-bangsa, hukum apa coba? Selain di Islam. Keren Pak Dasuki, Masya Allah. Ini Pak Idama, selamat malam Pak Idama. Gantian dong yang lain. Siap, Nanti selamat. Pak, saya kira Pak Suki nanti direnungkan aja. Nanti insya Allah Anda akan seperti kemarin. Benar juga yang katakan Pak Suki gitu ya. Supaya dapat Sebelum hidayah ke gitu ya. Pak Suki izin sebentar ya. Ini Pak Idama dari tadi nyimak di bawah, barangkali ingin menanggapi. Silakan Pak Idama, silakan. Selamat siang Pak Idama. Dibuka mic-nya Pak. Waduh, sinyalnya merah, Rek. Iya merah. Nanti siapa tahu mau nambah. Aku nggak mau mendomisili. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Ya. Di mute aja dulu itu merah itu maju. Saya mau nambah sedikit. Selamat siang. Oh, saya ingin keterangan dari Ustaz Tata deh. Iya, iya. Mengenai kerajaan Allah itu versi Islam deh. Saya ingin tahu Iya. dari Ustaz Tata, monggo Tat. Iya, jadi ini langsung praktek ke Islam ya. Jadi Pak Sugi, ayo kita jujur walaupun salah dapat salah. Karena saya menganggap bahwa 3 perjanjian ini untuk Abraham dan keturunannya, ini siapa yang berhak ini? Maka saya dengan PD Islam, tapi harus pakai dalil kita. Pak Sugi, kalau itu menganggap kami Kristen tidak masalah ya. Sekarang gini, perjanjian ini untuk Abraham dan keturunannya. Keturunannya cuma 2, Ismail, Ishak. Nah terus Israel tidak usah dibahas sudah, karena Tuhan sudah meninggalkan, kerajaan Allah akan berpindah, yang tinggi harus direndahkan, yang rendah ditinggikan. Nah itu. Nah sekarang pertama, orang yang memberkati kamu diberkati Allah. Tentu saja Islam 5 kali setiap hari, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Berarti masuk Islam. Kristen tidak masuk. Yang kedua, Kejadian 17:7 ini, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Islam seluruhnya, seluruh dunia mentuhankan Allah. Kristen masih cakar-cakaran tentang Tuhan. Uang di sini supaya Allah itu dikenal seluruh dunia. Malah Paulus, Allahnya dihilangkan menjadi Yesus. Tidak masuk. Nah yang terakhir sunat. Kejadian 17:9-14. Jelas Islam udah sunat itu. Kristen tidak. Maka ketetapan perjanjian kekal ini untuk Abraham dan keturunannya, yang masuk ini Islam 3-3-nya. Memberkati Abraham, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina ya Ibrahim gitu ya. Islam masuk. Islam juga memperkenalkan, selalu menyanjung Tuhan itu Allah. Karena ayatnya gini, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, Kristen tidak masuk di sini. Karena mayoritas Kristen malah mentuhankan Yesus. Gitu ya. Nah, sunat tidak, kami sunat. Nah, 3-3-nya perjanjian kekal ini masuk ke muslim semua. Kristen tidak ada yang masuk 3-3-nya. Itu Bang Sugi ya. Silakan Bang Suki. Ayo silakan. Dikit Ustadz, Ya, ya. dikit. Nyeletuk dikit boleh ya? Jadi begini Pak Suki, saya nambahin Iya. dikit. Pak De Sugi luar biasa, Ustadz Tata sudah luar biasa paparannya. Saya nambahin dikit aja. Kalau mau diatur oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, maka harus masuk Islam. Nah, kalau ingin mengatur Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, ya masuk Kristen. Kristen ini kan mengatur Tuhan. Disuruh sunat, ya, sunat fisik, sunat kulub, malah sunat hati. Dilarang makan babi, malah diembat. Nah itu namanya mengatur Tuhan, gitu loh. Itu aja deh, Pak Suki, lanjut. Iya. Jadi memang kita semua ini harus tahu ya, menurut saya nih, pandangan saya, Bible ini ya, itu menerangkan kronologis ya.
Sebenarnya Bible ini seharusnya tidak ada. Nah, adanya Bible ini itu karena ada sebab. Nah, sebabnya itu ternyata setelah kita baca Bible ini. Dan sebabnya adalah karena Tuhan yang mau menginginkan memiliki ciptaan yang Dia mau itu tidak terjadi di dalam diri manusia yang seharusnya dia menghormati sang penciptanya ini. Untuk itulah Bible diberikan kepada manusia, dijelaskan tuh. Oh, ternyata dulu Tuhan mau menciptakan manusia seperti ini, tetapi yang diciptakannya ini kok tidak taat gitu loh. Nah, karena tidak taat ini, sekarang dia berjanji akan menyelamatkannya, mengembalikannya nih orang-orang yang telah kehilangan hormat atau kemuliaan dari sang pencipta. Nah, kita keturunan dari Adam dan Hawa berkeadaan sama seperti Adam dan Hawa, tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Dia kehendaki itu terjadi di dalam manusia Yesus yang dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Tujuannya hanya ini, bagaimana kita dikembalikan cara hidup kita. Nah, definisi dari keselamatan di dalam Bible adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan mula-mula Tuhan menciptakan manusia, yaitu segambar serupa dirinya. Jika orang memiliki gambar seperti yang dia kehendaki, tentu orang itu akan dapat melakukan kehendak Bapa. Dia akan muliakan Tuhannya. Tapi gambar ini yang kita tahu isinya ternyata di dalam Filipi 2 ayat 5 adalah pikiran perasaan. Nah, untuk itulah maka kehadiran Yesus dijadikan teladan, juru selamat, dijadikan guru. Di dalam Roma 8 ayat 29 mengatakan semua orang yang dipilihnya itu ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak ini menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya Yesus ini sulung, kita saudara-saudara. Lah bagaimana kita menjadi yang saudara-saudaranya kalau tidak mengikut cara hidupnya Dia? Dan cara hidupnya Dia itu bukan dilihat dari secara fisiknya, karena fisiknya ini memang sudah diingkrah sejak perintah itu diberitakan. Kalau kamu melanggar, kamu mati. Tubuh ini pasti Bang mati, Suki, udah nggak ada Bang Suki, gunanya. Bang Suki. Ya, Cara hidupnya Yesus itu ada hukum-hukumnya nggak sih, aturannya Yesus itu? nah Ada itu nggak? saya baca di Ada. sini. Tentu ada, Bang. Oke, itu di sini nih. cara hidupnya itu yang ikutin siapa? Untuk siapa? Kita semua yang percaya kepada Dia harusnya mengikuti, Bang. Ya bukannya Mungkin untuk Bani Bang Israel Adi- saja, Bang. Enggak. Jadi Mesias ini diberikan untuk seluruh manusia. Sejak Oke, Abraham menjanjikan itu, saya ambil jika engkau memberkati, saya ambil sampel beberapa sampel ya. Cara hidup Iya. dia itu terutama berhubungan dengan dia, dengan penciptanya kan gitu ya, Bang ya. iya. Nah, dia itu pergi beribadah untuk mengabdi kepada penciptanya, itu pergi ke sinagog apa dia pergi ke gereja? Di sana saat itu namanya sinagog, ya, Bang. Ke suatu tempat lah ya. Ah, Ya. untuk mengabdi kepada penciptanya ke gereja di hari Minggu atau ke sinagog di hari Sabtu? Ya kalau catatan di dalam Bible ya ke sinagog itu, bait Allah Oke. itu, Bang. Berarti yang pergi gereja hari Minggu nggak ngikutin dong, oke? Itu kan namanya aja, Bang. Ah, mulai Jadi gini, ngaco, Bang. Pak Di. Di sana kan Lanjut. udah dijelaskan, Yesus menjelaskan. Jadi Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 4 kan, Bang. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal, karena kamu menyembah di Yerusalem, kamu menyembah di gunung. Kami menyembah yang kami kenal. Nah, Yesus memberitahu, kalau kamu mengenal Bapa, cara nyembahnya itu bukan lagi di gunung, bukan lagi ke Yerusalem. Cara Tetapi menyembahnya di dalam gimana? roh. Yesus mau beri contoh cara bagaimana ceritanya? Pakai sepatu nggak?
Dia mau pakai sepatu, pakai sendal nggak masalah. Enggak, Yesus nggak pernah nyembah pakai sepatu. Yesus buka kasut, berwuduk dulu, baru masuk nyembah. Iya. Nah sekarang Kan begini, Bang. kita lihat Kristen ini habis injak apa gitu langsung masuk aja di gereja pakai sepatu semua. Beda dong. Ya, sebab pandangan dari teman Muslim bahwa hal-hal yang berasal dari manusia, kotoran itu dikatakan najis. Tetapi dalam kekristenan itu tidak ada yang najis hal-hal seperti itu, Bang. Oh, habis injak tai Yang kebo najis. juga, habis injak tai juga enggak najis ya. Nggak masalah, Bang. Oh, enggak masalah. Misalnya ya saya rumah di kampung nih, Bang. Rumah di kampung. Di sana saya piara kerbau. Ya saya di sana mau berkhotbah atau mendengar khotbah pendeta mau datang di tempat itu nggak masalah, mas saya harus disingkirkan untuk kerbaunya, Pak. Itu kan Oke. hanya bagian dari binatang itu. Jadi termasuk bagian dari tubuh manusia juga. Jadi nggak masalah. rumah ibadah itu enggak perlu bersih ya. Yang penting mau ada tai kebonya, tai apa yang penting nggak ada masalah gitu ya. Iya, bukan berarti nggak boleh bersih, ya bagusnya bersih. Kalau tetap ada dan memang dia keadaannya seperti itu di kampung ya mau bilang apa? Kan gitu. Oke. Semakin diberi pengetahuan semakin baik, dia akan membersihkan. Kan itu tidak baik atau bau bagaimana supaya lebih beradab, beretika. Tapi pada dasarnya Bang izin ya Pak Suki ya. Iya. Sebenarnya nih, aduh. Pada dasarnya saya lihatnya ini Kristen ini hanya slogan saja bahwa dia pengikut Yesus, mengikuti apa yang telah dilakukan Yesus. Hanya slogan saja. Tapi apa yang pernah dilakukan oleh Yesus, baik secara personal mengenai kebersihan dirinya, maupun perintah dari Tuhannya untuk menyembah, itu beda sama Kristen. Yakin 1000% saya bisa buktikan Pak. Yang termasuk salah satu ibadah tadi itu. Tempat ibadah beda. Yesua Amasya kagak pernah membangun gereja. Yesua Amasya tidak mengenal hari Minggu beribadah. Yesua Amasya tidak mengenal Kristen. Tapi Kristen inilah memperkenalkan Yesua Amasya dari sisi lain. Sisi lainnya adalah hadiah daripada Roma yang mengganti nama Yesua Amasya menjadi Yesus, dan kalau bisa diganti oknum sekalian saja. Artinya apa? Sisi lain daripada ini adalah hadiah daripada Romawi. Jadi nggak bisa digabung, menjual namanya anaknya Maria, ditabok, dibungkus dengan ajaran Yunani, nggak bisa, pasti ketahuan Bang. Artinya apa? Sepandai-pandai orang menyimpan durian, Anda bungkus apapun tetap akan cium. Jadi sepandai-pandainya orang menyimpan ajaran pagan itu, dibungkus dengan dibungkus istilah-istilah Islam, tetap di dalamnya ketahuan Bang. Itu maksudnya. Artinya apa? Contoh ajaran pagan yang mana, Bang? Oke. Contohnya. Contoh ajaran pagan adalah penebusan atau tumbal darah manusia untuk menebus dosa. Ini pagan banget ini Bang. Jadi hanya dewa Molok yang meminta persembahan darah manusia untuk penebusan dosa. Ini asli pagan Bang. Nah kenapa Kristen ini mengimani hal demikian? Padahal di zaman Yesua Amasya waktu mengajar, termasuk Nabi Musa dan Nabi sebelumnya, nggak ada yang kayak beginian. Ya, kegiatan ini atau liturgi ini sudah ada jauh sebelum Yesus lahir. Pertumpahan darah manusia sebagai tumbal. Nah inilah yang disebut pagan. Di dalamnya Romawi ini dibungkus agar bisa mempengaruhi watak Pak Suki. Agar apa? Agar terhindar daripada itu. Makanya diganti menjadi istilah anak domba. Supaya Anda itu mindsetnya itu terpikir kok ini kan cuma anak domba kok, bukan manusia. Tapi pada dasarnya adalah itu benar-benar darah manusia, ajaran pagan itu Bang. Mudah-mudahan paham sampai sini Bang. Nah, Oke. pertanyaan gini Bang Handi ya. Jadi Pak Suki, ajaran izin, pagan Pak Suki, itu sedikit Pak Suki izin. Pak Ya. Idama sama Pak Amirson coba dibuka mute-nya. Pak Amirson Kristen apa Muslim Pak? Wah, kalau nggak ngomong saya turunkan. Silakan Pak Suki, nanti Pak Idama bisa menanggapi Pak Idama ya. Setelah Pak Suki, lanjut Pak Suki. ya. Jadi tadi yang jelaskan ajaran pagan itu dia mempersembahkan darah orang manusia dikorbankan. Sepintas sama Bang. Tetapi sebenarnya ajaran pagan ini kejahatan.
karena mereka mempersembahkan itu. Kekristenan itu tidak mempersembahkan orang, Bang, tetapi Yesus ini dibunuh oleh orang-orang yang tidak mau menerima utusan dari Bapa, tidak mau menerima Mesias yang dijanjikan itu. Secara bangsa kolektif, tetapi yang menerima hanya orang-orang kecil. Ya bersyukurlah di situ, karena mereka menolak sehingga orang-orang kafir di luar bangsa Israel yang ditawarkan, seperti perumpamaan yang Yesus jelaskan dalam perjamuan kawin, dan juga perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur itu. Yesus sudah menjelaskan sebelum Yesus diserahkan mati dibunuh. Di dalam perumpamaan itu sudah dijelaskan bahwa dalam penggarap kebun anggur, setelah musim petik, hamba-hambanya dikirim sama penggarap, dikirim lagi hambanya dibunuh. Wah, kita kirim nih anaknya, pasti disegani. Ternyata oleh penggarap-penggarap ini juga lihat, wah kebetulan juga nih, ini anak ahli waris, kalau kita bunuh kita akan mendapat warisannya. Itu terjadi gitu, Bang. Mesias dihadirkan ke dalam dunia sebagai terang, mereka tidak mau Pak terima. Suki gantian ya. Gitu, Bang. Sedikit Ya. lagi saya. Jadi gini, Bang. Saya sih sebenarnya sebagai muslim ya silakan saja sih teman-teman Kristen itu tampil apa adanya saja. Perlihatkan aja pagannya. Jangan dibungkus di keyahudian sama keislaman. Biar orang memilih gitu loh. Tapi sekarang kan dibungkus supaya tidak terlalu pagan agar mudah untuk mengelabui orang. Ini kan yang dipakai sekarang. LAI ini kan terbungkus dengan keislaman, sampulnya diganti menjadi Alkitab, tadinya Biblos, kata Theos diganti menjadi Allah kan gitu, firman dan Rasul Apostolos diganti menjadi Rasul, kan ini dibungkus ke Islaman agar mereka ini tidak jauh dengan Islam. Padahal sebenarnya kalau LAI mau menerjemahkan dengan jujur, buset dah, kelihatan banget makanya, Bang. Kembali ke topik tadi ya, bahwa kalau ajaran para nabi itu, Bang, alat ujinya itu hewan. Alat ujinya itu hewan, mengorbankan hewan. Seperti yang sering di guru saya Sugi Kristologi ini mengatakan di Ulangan 25:14, kalau bisa ada tai kebo, kotorannya kulit sapi dan lembu itu dibakar untuk penghapusan dosa, ngapain pula anak orang? Keluaran Bang Andi. Ya, Keluaran 29:14, ngapain anak orang yang dipakai gitu. Inilah pagannya bener, Bang. Jadi yang dimaksud dengan pagan adalah tumbal darah. Pak Sugi tadi mengatakan itu nggak konsen di sana, Bang. Kalau tidak ada Yesus ditumbalkan, mati terkutuk di tiang salib, Kristen nihil. Karena memang itu sumber landasan iman. Kristen itu ada karena ada pembunuhan. Kristen itu ada karena ada penyaliban. Kristen itu ada karena ada penyiksaan. Kristen itu ada karena ada ajaran keji. Kristen itu ada karena andil daripada iblis. Kristen itu ada karena semua ada. Kalau ini dihilangkan semua, Kristen nggak ada. Coba dihapus semua penyaliban. Tidak ada Yesus disalib, tidak ada Yesus masih terkutuk. Benar yang dikatakan Gitu. Bang Andi itu. Ya, lanjut. Di dalam 1 Korintus 15 itu kan, 16 sampai 18 itu, Paulus kan berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Jadi memang Kristen ini konsep keselamatannya itu memang diletakkan pada penyaliban itu. Tanpa ada penyaliban tidak ada penebusan dosa. Kalau tidak ada penebusan dosa tidak ada Kristen. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Apakah keselamatan itu dengan percaya Yesus mati disalib, bangkit pada hari ketiga seperti yang dikatakan Paulus? Tidak. Bahkan ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Lukas 18 ayat 18 sampai 20, "Guru yang baik, perbuatan apa sih yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan surga, supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada satupun yang baik," kata Yesus, "kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib untuk menebus dosamu." Bukan itu yang ditawarkan Yesus. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata Yesus, kata orang kaya itu, "Wah, itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Yesus, nah ini saya manis-manisin sedikit deh. Ya kan? Itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, Tuhan. Kata Yesus, kalau begitu kurang satu lagi.
Apa sih kurang satu lagi itu? Percaya aku disalib menebus dosamu. Ternyata enggak juga, Pak. Apa kata Yesus? Jual hartamu, jual segala yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan sono sama orang miskin. Nah, itulah kamu nanti akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu ikutlah aku, bukan sembah aku, bukan tuhankan aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku artinya apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Jika kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu yang dikatakan Yesus. Nah, setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat sayang hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi yang ditawarkan Yesus adalah melakukan perintah Tuhan, beramal soleh. Itu juga yang diajarkan oleh Islam. Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi kecuali beriman. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Beriman kepada Allah dan utusannya. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Jual hartamu, bagi-bagikan kepada yang miskin. Yang ketiga adalah saling menasehati di dalam kebenaran. Yang keempat, sabar. Ini yang diajarkan Islam dengan apa yang diajarkan Yesus itu sama. Untuk mendapatkan surga, beriman dan beramal soleh. Itu yang diajarkan baik Islam maupun oleh Yesus. Beda yang diajarkan Kristen. Yang diajarkan Kristen ya seperti yang diajarkan Paulus, jika kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Itu Paulus. Beda sekali dengan yang diajarkan Yesus. Begitu Bang Andi. Yuk, saya nambahin sedikit aja. Mantap Pak D. Masuki mulai besok. Itu si Idama dikasih waktu si Idama barangkali ingin menanggapi. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi Pak Sugi menjelaskan bahwa Pak cukup jelas buat kita ya. Jadi memang benar konsen dari iman Kristen itu adalah Yesus mati, kuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Karena itu tadi Paulus bilang bahwa Pak, kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaanmu. Tidak ada Kristen kalau Yesus nggak mati, itu jawabannya. Karena itu memang itulah konsennya, seperti kata Pak Sugi itu udah tepat sekali itu. Jadi kalau tidak Yesus tidak mati dan tidak bangkit, itu tidak ada kekristenan dan tidak ada iman Gitu dong, Kristen. tepuk tangan, jujur. Ya memang ayatnya begitu. Gimana coba? Memang begitu ayatnya Pak Handi. Jadi Jujur Pak. Jadi Pak Sugi Saya sebentar. Tunggu Pak Idaman. maaf. Ya, Ya Pak. tunggu ya, di mute dulu. Oke. Ini saya nanti minta saran pemahaman Pak Suki ya. Yang jujur Pak Suki nanti. Jadi gini, sebenarnya matinya Yesus atau tidak ya, itu udah pengaruh apa-apa sebenarnya. Karena gini loh ya, seorang nabi itu memang sudah dari dulu sebelum Yesus diancam pembunuhan memang. Aku mengutus kepadamu Israel, kata Tuhan. Nabi-nabi separuh diantaranya kamu bunuh atau kamu mau salibkan gitu. Jadi tugas para nabi itu memang pertentangan besar dari umatnya. Sehingga andaikan dia benar-benar mati, ya tidak masalah, seperti Zakaria dikisahkan kan. Kalian ini pembunuh para nabi, seperti Zakaria yang kamu bunuh. Jadi tidak ada penebusan dosa sebenarnya. Dan ini juga dialami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh sering mau dibunuh, bahkan pernah dia menghindar sampai ke sembunyi di gua. Sampai Abu Bakar ketakutan. Apa kata Rasulullah? Tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi tiba-tiba, oke saya turuti nih, matilah Yesus ya. Tiba-tiba dia diyakini menebus dosa. Apa hubungannya? Sedangkan nabi-nabi sebelum Yesus juga mereka bunuh. Nah, untuk menebus dosa kata Yesus, bertobat. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah.
Makanya kata Yesus, istighfarlah, ampunlah dosa kami. Nah itu kan istighfar kan? Seperti Matius 18 ayat 3 atau Lukas 11 ayat 4. Di situ mengajarkan istighfar, bertobat. Dengan itu menghapus dosa itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus. Andai kan Yesus benar-benar mati, udah wajar setiap nabi ditolak ya pembunuhan memang. Gitu loh ya. Ya, menurut Pak Suki gimana? Apakah memang untuk menebus dosa kematian dia itu? Gitu. Oke, lanjut. Ya, gini Bang. Memang segala sesuatu kita harus melihat dari awal Bang ya. Jadi supaya lebih jelas ke depannya, di tengah dan ke depannya itu Bang. Awalnya itu perintahnya begini, jangan makan buah itu, kalau makan kamu mati. Nah, karena dia makan bujukan dari iblis, dia mati Bang. Dan seluruh keturunannya pasti mati. Kematian itulah dosa, akibat dosa itu Bang. Nah, manusia semua di bawah kuasa Pak iblis. Suki, siap. Bentar, karena memang jawaban Pak Suki ini sudah sering kami dengar dan barusan juga sudah bisa diterima poinnya. Pertama dulu mungkin tanggapan sudah masyarakat. Tanggapan sebenarnya tidak jauh beda dengan memang itu iman Kristen, kita tidak boleh ngambil separuh-separuh, harus berbicara dari awal. Karena apa? Proses keselamatan itu karena ada dosa yang harus dibalas, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang berdosa itu kan manusia, jadi yang harus yang bisa menebus itu harus manusia juga. Kebetulan manusia di dunia ini kan semuanya berdosa. Tidak mungkin orang yang berdosa menebus orang yang berdosa, seperti orang yang punya hutang menebus hutangnya orang. Tentu yang bisa menebus adalah orang yang nggak punya hutang. Nah, karena kita berdosa, manusia yang berdosa, upah dosa kita adalah maut, mati tadi seperti kata Pak Suki tadi. Karena itu yang bisa menebus manusia ya harus manusia juga, nggak mungkin binatang. Tapi sudah dicoba dalam perjanjian lama, itu gambaran penebusan dengan kurban, dan kurban itu tidak mencukupi. Karena itu kan manusia yang mati, karena itu harus ada manusia. Lalu siapa manusia yang tidak berdosa di tengah-tengah dunia ini? Semua nabi yang kita kenal mereka berdosa. Hanya Yesus selain tidak berdosa. Oke. Karena itu tadi si Bapak Mapa. Karena itu Pak Sugi sudah menjelaskan di kitab Korintus tadi bahwa kematian Yesus itulah iman Kristen. Oke. Dan oleh sebab itu Iya Pak, gantian Pak ya. Jadi gini, ternyata kepercayaan Kristen ini kebalik-balik. Pak Idama mengatakan bahwa hanya orang suci yang bisa menjadi penebus. Padahal kalau kita lihat di Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Kristen kebalik. Orang jujur, orang suci tanpa dosa dijadikan tebusan untuk orang fasik. Ada orang berzina dengan anaknya, Yesus yang nebus. Ada orang maling ayam, Yesus yang nebus. Ada orang pengkhianat, Yesus yang nebus. Orang fasik, Yesus yang nebus. Kebalik. Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Itu juga yang diajarkan dalam Islam. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi akan dijadikan tebusan bagi orang Islam. Sama. Nah, kemudian kalau kita kembali ke awal, ini justru kalau kita lihat dari kronologinya, ini sama sekali nggak ada penebusan dosa. Lihat, ketika Adam diberi aturan oleh Tuhan, jangan kamu makan buah yang berisi pengetahuan baik dan buruk karena kamu akan mati pada saat hari memakannya. Ketika Adam diberi aturan ini, apakah Adam sudah tahu baik dan buruk? Belum. Karena pengetahuan baik dan buruk masih ada pada buah itu. Bagaimana mungkin orang yang belum tahu baik dan buruk melakukan kesalahan dihukum? Ini tidak logis. Sama misalnya kita punya anak balita, ya kan, belum tahu baik dan buruk. Lalu kita bilang, nah jangan naik ke kursi. Lalu kita tinggal begitu aja. Tiba-tiba anak itu naik, jatuh dia. Apa mungkin anak itu kita hukum?
Siapa yang salah di sini? Orang Bapaknya. tuanya, Bapaknya. bapaknya. Seharusnya ini yang disalahkan Tuhan ini, karena dia tidak mengawasi Adam sehingga Adam melanggar. Wajar orang tidak tahu baik dan buruk. Ini kalau saya lakukan salah enggak ya? Kalau saya lakukan benar enggak ya? Itu enggak ada di dalam pikiran Adam. Kalau di dalam Islam artinya belum balik, belum normal, belum sempurna akalnya. Makanya di dalam Islam itu orang yang belum akalnya belum sempurna, itu tidak bisa dikenai syariat. Mau dia tidak sholat, mau dia tidak puasa, mau dia tidak zakat misalnya, itu belum bisa dikenai dosa. Nanti dia akan menanggung dosa atas perbuatannya ketika dia sudah balik. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan haid, itu baru dia nanti akalnya sempurna. Begitu loh. Adam itu belum mengerti baik dan buruk, bagaimana bisa dihukum. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Adam versi Alkitab, itu justru seharusnya kita berterima kasih kepada Adam. Karena kalau Adam tidak makan buah itu, sampai sekarang manusia masih seperti monyet, tidak tahu baik dan buruk, telanjang. Apa bedanya manusia dengan monyet? Iya kan? Apa bedanya coba? Tidak tahu baik dan buruk. Justru dengan Adam makan buah itu, Anda baca di dalam kitab Kejadian 3 itu, ya, Adam setelah makan buah itu matanya terbuka dan dia sadar kalau dia telanjang, sehingga mengambil daun-daun ara dijadikan cawat. Nah, lihat. Berarti ketika Adam makan buah itu, peradaban manusia dimulai. Tanpa Adam makan buah itu, manusia tidak punya peradaban. Nggak ngerti baik dan buruk, aku telanjang juga nggak ngerti. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya ia menguasai ikan-ikan dan sebagainya lah. Intinya menjadi penguasa. Bagaimana menjadi penguasa tidak tahu baik dan buruk? Ya, bagaimana jadi petani nggak tahu baik dan buruk, tanamannya dimakan hama, nggak bisa dia bertindak apa-apa. Biarin aja orang nggak tahu baik dan buruk. Seharusnya justru kita Adam, dosa manusia menjalar, bukan seperti itu. Ya, kemudian kalau saya lihat di dalam konteks itu, yang bohong malah Tuhan, bukan iblis, bukan ular. Kata ular itu, ya, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ini dibenarkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Maka jangan lagi tangannya dibiarkan mengulur jangan lagi tangannya dibiarkan mengulur pada buah yang berisi kehidupan yang kekal, supaya dia tidak mendapat hidup yang kekal. Loh, ini Tuhan bingung atau gimana sih? Padahal di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-27, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, setelah makan buah, maka terjadilah yang diinginkan Tuhan. Manusia seperti Tuhan, tahu yang baik dan buruk, malah dikutuk. Aneh. Nah, kata Adam, kamu tidak akan mati. Ternyata Adam pada waktu makan buah itu nggak mati dia, melainkan akan matanya terbuka, mengetahui baik dan buruk. Nah, kok benar semua yang dikatakan oleh iblis itu? Coba bohongnya iblis di mana di situ? Saya ingin tahu deh, kok iblis dikatakan bohong di mana ya? Nih ya, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 2 ya. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di mana salahnya ini yang dikatakan? Ada penipuan iblis di situ? Tidak ketemu saya. Karena itu semua dibenarkan oleh Tuhan. Dan setelah makan buah itu memang matanya Adam terbuka, dia tahu malu, tahu yang baik dan yang jahat. Terima kasih. Aduh, mantap loh. Baik, Pak. Luar biasa Pak Beni memang. Tapi ngeles kan Pak Sugi? Pasti ngeles lah, pasti ngeles. Ya, Bang Idaman dulu, Bang Idaman. Baik. Jadi Pak Sugi, ada dua hal yang penting di dalam cerita itu. Jadi sebenarnya yang terpenting banget bukan karena masalah makan nggak makan buah itu. Masalahnya cuma satu, mereka tidak taat.
Karena dibilang jangan makan. Ketidaktaatan adalah dosa dan bersalah di mata Tuhan. Lalu yang berikutnya seperti tadi Pak Sugi katakan, seperti kita Ya, sedikit Pak, saya salah sedikit. Bagaimana dia bisa taat kalau dia belum tahu baik dan buruk? Nggak bisa Pak. baik Pak. Anda punya anak Ternyata Pak Sugi yang belum normal akalnya, kamu bilang apa juga nggak akan taat, tetap akan dilakukan Pak. Namanya juga belum sempurna akalnya. Bagaimana bisa taat? Orang akan taat terhadap hukum dan perintah kalau dia sudah normal, sudah sempurna akalnya. Makanya orang gila itu nggak bisa dihukum karena tidak sempurna akalnya, tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Itu nggak bisa dikenain dosa, Pak. Bener nggak di Islam kayak gitu ndak, Baik, Pak. Ustadz Abu ya? Terima kasih, Pak. Sedikit-sedikit. Di Islam kayak gitu ndak? Orang yang belum sempurna akalnya, apa bisa dikenai hukum? Saya ingin tanya yang Islam, Ustadz Tata atau Tidak siapa? bisa, Ustaz, tidak bisa. Ada yang namanya mukallaf kalau di Islam itu. Jadi memang akalnya itu sudah benar-benar bisa berpikir. Nah itu namanya mukallaf. Lanjut. Adam Bukan bisa dalam mikir, Islam. gimana bisa kena dosa? Iya Ustaz, makanya di Islam itu begini, ada 3 yang tidak dihukum oleh Allah. Pertama, anak kecil sampai balik. Kedua, orang tidur. Orang tidur kan di luar nalar kita kan. Misalnya kita tidur mimpi membunuh, apakah dihukum mau mimpi? Maka tidak. Yang ketiga, orang gila. Jadi ada orang gila berzina, tidak sholat, ini tidak ada hukuman apa-apa. Karena memang di luar dari kemauan kita gitu. Tidak tahu apa-apa dia gitu. Nah, Adam posisinya Allah seperti adil. itu. Adam itu posisinya seperti itu sebelum makan buah, tidak tahu baik dan buruk. Artinya apa? Tidak tahu ini kalau saya lakukan nih gimana? Itu nggak ngerti dia, Pak. Bagaimana bisa dihukum? Ayolah pakai akal sehat lah. Termasuk dihukum positif Pak Sugi, orang gila nggak Nah, dapat. dihukum negara bagaimana Bang Yan? Ya nggak bisa dihukum orang gila, orang hilang akal itu nggak bisa. Nggak bisa. Adam ini posisinya seperti itu, nggak ada bedanya dengan orang gila, tidak tahu baik dan buruk, telanjang. Apa bedanya coba? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama, kebetulan Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa itu tidak dari anak kecil, dalam berbentuk sudah dewasa. Berkata di Alkitab. Yang kedua, bahwa dianya itu diciptakan Tuhan dalam keadaan waras. Kemudian, kalau Bapak membaca ayat itu, ketika Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari ke-7 ada kalimat terakhir yang Tuhan katakan begini, lalu Allah melihat segala sesuatu diciptakannya itu semuanya baik. Jadi tidak ada yang cacat, tidak ada Oke. yang rusak. Oke, saya tanya Kemudian sama Anda. Pak, sedikit Pak. Lebih baik mana? Adam sebelum makan buah atau sesudah makan buah? Sejak Allah menciptakan menyelesaikan pekerjaannya, di saat itulah Tuhan melihat itu yang terbaik. Mana Lalu enggak? Tuhan Ya, kasih perintah kepada mereka dengan sesudah mengatakan, makan buah atau sebelum makan buah? Mana yang lebih baik kehidupan Adam? Sebelum makan buah, kalau Pak. begitu, Karena Tuhan bilang Anda semuanya hidup baik. seperti monyet aja, Pak. Jangan pakai baju. Ya kan? Jangan pakai baju. Tapi Seperti monyet. Alkitab mengatakan bahwa mereka kehilangan jubah kemuliaan Allah, Pak. Nggak ada. Di mana itu? Nggak ada. Kehilangan jubah kemuliaan nggak ada, Pak. Jangan nambah-nambah, nggak ada. Kemuliaan Itu di Allah. Islam. Di Islam ya, ketika Adam makan buah itu pakaiannya terlepas. Di Kristen tidak. Sebelum Adam makan buah, dia telanjang. Setelah dia makan buah, baru bikin cawat. Jangan nambah-nambah. Saya pakar Bible, jangan dibohong-bohongin. Tidak ada itu. Cawat Jadi itu jubah apa Pak De? Cawat itu. artinya kemuliaan Allah yang menutupin, kemuliaan Allah lah, sinar kemuliaan Allah lah yang menutupin tubuh mereka yang telanjang. Karena itu di Roma 3 ayat 23,
firman Tuhan bilang karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dalam Roma pasal 3:23 itu menggambarkan bagaimana ketika Adam dan Hawa sebelum ke dalam dosa mereka punya kemuliaan itu, Pak. Iya, tapi dia tidak Lalu setelah mereka berpakaian. jatuh ke dalam dosa, lalu Dia tidak karena berpakaian, memang Pak. dari awal Tuhan ciptakan mereka tidak berpakaian, tapi mereka tidak merasa malu karena ada kemuliaan Allah. Nah, kenapa nggak merasa malu? Karena belum tahu baik dan buruk. Itu yang diceritakan Bible. Ya, karena dia belum tahu baik dan buruk. Setelah dia makan buah itu, maka makannya terbuka, mengetahui baik dan buruk sehingga dia punya malu. Gitu loh. Maka kalau kita pikir secara akal sehat, mana lebih baik kehidupan Adam sebelum makan buah dan sesudahnya? Maka jawabannya orang yang otaknya sehat sesudah makan. Kenapa? Karena manusia mulai mempunyai peradaban. Anda ingin hidup beradab atau hidup yang tidak beradab? Itu aja. Kalau ingin tidak beradab, ya udah kembali kepada zamannya Adam sebelum makan buah. Telanjang seperti yang di Amerika sana karena mereka merasa ditebus oleh Yesus, direfresh orang kembali ke pengaturan pabrik, dia sekarang telanjang di pantai sono tuh. Hidup telanjang tuh, apa itu baik? Hidup seperti itu baik? Hidup telanjang? Nah, Telanjang. makanya Pak dalam Desugi bahasa menurut Jawa, Oten baik, bentar, menurut Oten. bentar. Dalam bahasa Jawa, Pak, ya ini orang Jawa pasti tahu. Ajening diri ono ing lati, ajening rokok ono ing busono. Harga diri kita pada mulut kita. Kalau ucapan kita bagus, benar, orang akan menghormati kita. Kalau pakaian bagus, dia penampilan kita bagus, orang akan menghormati kita. Setinggi apapun manusia pangkatnya, sekelas presiden pun, tapi kalau dia tidak berbaju, nggak ada yang menghormati. Jokowi presiden kita coba. Jangankan telanjang sempakan doang sampai pidato ya, Pak. Coba, siapa yang menghormati? Jadi harga diri manusia ya itu ada penampilan. Ada pada penampilan. Sehebat apapun raja di dunia ini, kalau dia pidato sambil sempakan doang, maka nggak ada harga dirinya. Berendak lagi. Itu dia. Jadi apakah Tuhan ini tidak tahu bahwa kehormatan manusia itu ketika dia berbaju, beradab. Kalau Adam tidak makan buah, Anda tidak kenal ini. Kalau Adam tidak makan buah, Anda nggak bisa tiktokan dengan saya. Kalau Anda tidak makan buah, maka Anda tidak akan mengenal handphone Apple. Makanya Apple itu buah apel dimakan separuh. Dimakan separuh apa? Itu sindiran sebenarnya. Kalau Adam tidak makan buah, nggak ada ini katanya. Itu tengok tuh simbol iPhone tuh. Dimakan apel separuh. Itu artinya apa? Nyindir. Ini loh hasil dari apa yang dilakukan Adam. Ya, harusnya kita berterima kasih kepada Adam, jangan malah mengutuk. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yesaya 18 ayat 18 sampai 20 itu, ya, apa yang dikatakan di situ? Seorang anak tidak menanggung dosa ayah, seorang ayah tidak menanggung dosa anak. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat mendapat berkat. Ini ya Kristen berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Islam berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kamu berzina dan sebagainya silahkan, tapi konsekuensinya harus kamu tanggung. Jangan kita berbuat seenak udel, tenang, kita sudah punya pengantara dosa seperti yang tertulis di dalam 2 Yohanes 1 ya kalau nggak salah ya. Itu tenang, kita ini sudah punya pengantara dosa, tenang saja. Nggak seperti itu, dosa tanggung masing-masing. Makanya kata Yesus, setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa, tidak pernah. Kalau begitu konsepnya Pak De, umat Kristen ini menjadikan Yesus sebagai pesakitan dong Pak De. Dosa ditimpuk ke Yesus. Ya maaf, kalau boleh Yesus. saya katakan, Yesus ini dijadikan tong sampah. Seperti Ya, halnya dosa. Seperti tong sampah aja. Ada orang berzina dengan anaknya, Yesus yang nanggung. Sambo bunuh ini, Yesus yang nanggung. Coba. Apa seperti itu ajaran Tuhan? Islam, kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab.
Dosamu kamu yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Nggak bisa seperti itu. Ini Yesus kok dijadikan tong sampah, jadi tempat pembuangan dosa dia. Nah, sudah ditanyain gini sama Tuhan ya Pak Sugi. Nah, manusia itu Adam. Kenapa kamu makan buah ini? Tuhan itu kan. Terus jawabannya jawabannya manusia itu, Adam itu, karena saya digoda oleh perempuan itu. Lalu Tuhan menanyakan ke perempuan itu, kenapa kamu makan kamu menggoda Adam untuk makan buah itu? Karena saya digoda oleh ular itu, kan begitu. Jadi ya salahnya ular juga terakhir gitu. Ini ayat yang saya maksud, saya nggak bohong ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus. Yesus yang adil. Nih. Jadi kamu jangan berbuat dosa. Seandainya kamu berbuat dosa, kamu sudah punya pengantara. Jadi Yesus kamu jadikan tong sampah, maksudnya begitu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Betul, Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap perbuatanmu. Semoga banyak saudara-saudara kita yang Kristen nonton diskusi kita malam hari ini. Saya mau nge-vape lagi. Tutup game, lanjut yang lainnya. Tunggu dulu. Bang Idaman, tunggu dulu. Ini kalau dalam Islam ini masuk akal dan sesuai dengan kisah Adam. Adam itu diberi larangan Tuhan. Kamu nggak lakukan apa saja, tapi jangan kamu makan ini, dekat pohon ini. Jangan kamu makan buahnya. Tapi karena bisikan iblis lewat Hawa istrinya, akhirnya berdua makan. Salah. Karena Tuhan sudah mengatakan, Adam tahu kalau dia makan salah dia. Karena itu larangan. Tapi karena bisikan iblis, akhirnya tanpa dia sadar, dia melakukan, kaget dia. Ya, tahu kalau itu larangan. Akhirnya Allah hukum dia salah. Dengan cara diusir ya. Tapi dia kan bertobat. Karena dia yang bersalah, ya dia yang bertobat. Makanya dalam Islam itu tobatnya, Rabbana zolamna anfusana wa ilam tafir lana wa tarhamna lalakunanna minal khosirin. Karena dia yang bersalah, dia yang bertobat. Begitu juga anak cucunya seperti kita. Sama seperti Adam diberi larangan. Jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan makan B2. Kita tahu itu salah, larangan itu. Tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iblis selalu membisikkan kita agar supaya melakukan larangan itu. Andai kan kita terjerumus beneran, apa yang harus kita lakukan? Kita yang berbuat, kita yang tanggung jawab. Istighfar. Makanya kata Yesus, kalau kamu bersalah, maka bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan memasuki kerajaan surga. Jadi sama, karena Adam dulu nemoinnya kita, ya yang salah dia yang bertobat. Begitu juga kita. Kalau kita bersalah kepada Allah, ya kita yang bertobat. Makanya semua para nabi mengajarkan bertobat. Kenapa? Karena dalam Islam, innallah Allah maha menerima maaf dosa apapun itu. Begitu juga dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu adil. Dia akan mengampuni, menyucikan kamu kalau kamu minta maaf. Gitu. Jadi sama. Kalau Kristen kan enggak. Udahlah kita yang berdosa. Tuhan, kamu aja ke sini ya, tak sembelih, tebus dosa kami. Apa itu gitu. Oke, lanjut. Baik, saya sudah dengar tadi dibilang kalau Adam dan Hawa itu mereka sudah tahu bahwa baik dan buruk itu sudah tahu, karena tadi dibilang jangan kamu makan, itu kan perintah larangan. Tapi mereka tadi Pak bilang karena iblis yang menggoda, mereka jatuh dalam godaan itu. Jadi Adam dan Hawa itu tahu apa yang baik apa yang buruk, akibatnya juga tahu, karena Tuhan bilang kalau kau makan buah itu kamu akan mati. Dan ternyata mereka tidak taat, maka hukuman itu terjadi sama mereka. Pada akhirnya kan mereka mati sampai sekarang. Dan akhirnya
benih-benih dosa itu menjalarlah kepada keseluruh manusia, sehingga tidak satu pun manusia yang bisa hidup tanpa dosa. Tapi jangan salah Pak, gini Pak, kalau misalkan saat itu makan buah itu, saat hari itu pun kamu mati, hari itu pun gitu. Jadi nggak selang 1 hari atau 2 hari kan, hari itu pun mati kan begitu Pak. Kenapa Pak? Ya, itu tadi yang disampaikan Ustadz Tahta itu versi Islam. Versi Islam memang Adam itu sudah tahu baik dan buruk, Pak. Tetapi versi Bible Adam belum tahu baik dan buruk. Karena baik dan buruk masih tersimpan di buah pengetahuan. Jangan dicampur, jangan dicampur, beda urusannya, Pak. Itu coba Bang Yan tuh, katanya kamu akan mati pada saat hari memakannya. Tapi kok nggak mati? Nah itu dia, silakan. Makanya saya tadi bilang gini Sugi, kalau dalam Islam, nah karena saya tahu Ustaz Sugi itu biar kamu paham pakai kitabnya Bible seperti itu. Makanya saya bilang tadi, nah kalau dalam Islam akal lah gitu, ya gitu. Jadi saya tahu Ustaz Sugi menyampaikan versi Bible, makanya saya bilang versi Islam lah gitu, kan gitu Ustaz Sugi ya? Oke. Ya betul. Ya nggak apa-apa para guru. Idama mau mengambil pemahaman dari pemahamannya Islam, nggak apa-apa Pak Idama. Cuman Pak Idama harus menjadi seorang muslim, itu aja sih saatnya. Cerita Adam Begini, di Islam itu nggak ada yang apa ya, tidak logis gitu loh. Logis. Tapi di Bible ada nggak logis seperti yang saya sampaikan itu. Nggak logis sama sekali, Pak. Betul, di dalam Islam Adam itu bertobat Pak. Di dalam Bible, di dalam Kristen, bahwa Adam itu ngeles Pak, Abu ya, ngeles itu. Kalau di Islam ya, Adam itu apa ya, sudah diberi pengetahuan yang cukup, disuruh nyebutkan nama, ya kan, bisa. Nah sementara malaikat, iblis nggak bisa, makanya ketika dia tidak bisa, disuruh sujud hormat kepada Adam. Itu jadinya, betul nggak Ustadz Tata tuh? Ya gitu. Ada malas semua gitu. Dia beritahu nama-nama itu. Iya, jadi dia itu sudah tahu ini salah, ini benar, udah normal lah, udah sempurna akalnya. Sehingga ketika dia melanggar, dikasih sanksi. Sanksinya apa? Kamu harus keluar dari surga, turun, ukrus, keluar, bukan diusir di situ, ukrus, keluar. Karena memang itu skenarionya seperti itu. Karena tidak mungkin Tuhan itu berbuat zalim, tiba-tiba Adam itu disuruh pergi. Oh tidak seperti itu. Karena memang dari awal itu Tuhan itu sudah apa ya, merencanakan Adam itu untuk tinggal di bumi, untuk menjadi khalifah di bumi. Nah supaya Adam itu tidak merasa dizolimi, harus ada penyebab supaya Adam bisa keluar dari surga, sebagaimana yang Allah inginkan dari awal untuk menjadi khalifah di bumi, gitu loh. Nah kalau di Bible tidak, orang belum tahu apa-apa, ya kan, belum tahu baik dan buruk, melanggar, dihukum. Ini saja sudah irasional, gitu Pak. Ya begitu ya Pak Idama, saya rasa penjelasan dari guru-guru saya sudah sangat jelas Pak Idama. Dan ternyata yang masuk akal itu pemahaman daripada kekristenan, adapun daripada pemahaman Islam itu sudah sangat jelas dan masuk akal Pak Idama. Silahkan Anda menanggapi, cuman ya sayang sih kalau Pak Idam belum buka hati dan bikin susah memang. Lanjut. Ada yang belum ditanggapi Pak. Sedikit Pak, ada yang belum saya ditanggapi tadi mengenai apa sih penipuan di dalam cerita itu. Saya nggak ketemu. Justru yang saya lihat justru Tuhan yang menipu, gitu kan. Adam ditipu, iblis pun ditipu. Contoh, kepada Adam kamu akan mati pada hari memakannya. Adam nggak mati. Kepada iblis, debu dan tanah akan menjadi makananmu. Kepada ular ya, ternyata ular nggak ada yang makan debu dan tanah. Lah kok malah Tuhan yang ibu di sini? Padahal kata Yesus di dalam Iya Pak. Bentar Pak sedikit Pak. Di dalam kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapakmu bapak segala dusta. Loh, ini kok yang dusta malah Tuhan gitu loh, bukan iblis gitu. Coba dijawab Pak. Tipuan iblis di mana di situ? Silakan Pak Baik, Idama. Iblis itu di Bapak kan mungkin tahu ya ayat 3.
Ya, Kejadian 3 ayat 1 itu Pak. Dimulai dari ayat 1 Pak. Ketika di ular itu adalah yang paling cerdik dari darat dan yang dijadikan oleh Tuhan. Itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu satu penipuan Pak. Padahal Tuhan bilang kan semua tanaman di bawah pohon-pohon itu kan boleh memakan, kecuali yang satu ini, yang ini nggak boleh. Kalau makan kamu mati. Tapi menipu mereka dengan mengatakan di ayat yang ke-1 tadi Pak, yang mengatakan Allah sedikit, Pak, berfirman, sedikit. semua pohon berfirman. Lalu lalu apa jawaban? Hilang-hilang ya. Jadi gini, kalau mengenai ayat itu bukan penipuan, tapi ketidaktahuan iblis. Ya ternyata yang tidak boleh dimakan itu cuma yang di tengah-tengah taman itu. Nah, sekarang yang inti dari situ adalah larangan Tuhan, antara larangan Tuhan dengan apa yang dikatakan iblis. Misalnya di ayat 4 itu kan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Loh, Adam nggak mati kan, bener kan? Terus apa lagi? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, bener? Ya. Terus apa lagi? Dan kamu akan menjadi seperti Allah, bener? Tahu tentang yang baik dan yang jahat, bener juga. Loh, salahnya di mana di situ? Itu yang inti masalah di situ adalah sebenarnya antara larangan dengan bujukan iblis. Bujukan iblis ternyata tidak ada yang salah. Bahkan dibenarkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya Allah, beginilah ikhlas. Memang dari tadi udah goyang. Saya